Kamu mau daftar KIP Kuliah 2024? Simak catatan penting pada pendaftaran KIP Kuliah 2024. Ada tambahan peraturan baru, untuk perguruan tinggi dan prodi yang belum terakreditasi tidak bisa di-cover oleh KIP Kuliah. Simak penjelasan lengkapnya. Baik, terakhir di sini ya, ada beberapa catatan penting ya, yang selama ini biasanya menghambat proses pendaftaran adik-adik ketika ini mengikuti program KP Kuliah. Yang pertama adalah mohon dipastikan ya, data yang tercatat di Dapodik itu valid dan benar ya. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian pastikan juga NIK itu milik pribadi ya, dan pastikan datanya juga valid karena ini kaitannya dengan proses pembuatan rekening. Ya, karena kita lihat, kita tahu bahwa benefit dari program KP Kuliah itu ada bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup. Untuk bantuan biaya hidup, nanti kami biasanya perguruan tinggi akan buatkan rekening. Untuk bikin rekening, maka NIK harus valid di situ, ya harus sama. Kemudian yang ketiga ya, mohon dipastikan saat proses pendaftaran itu menggunakan alamat email yang aktif ya, dan sebisa mungkin itu adalah email pribadi karena akun KP Kuliah kalau Anda diterima itu nanti akan digunakan seterusnya sampai Anda lulus ya. Sampai Anda misalnya kalau ada kelanjutan profesi ikut profesi di situ. Jadi Anda bisa ya setelah Anda diterima Anda bisa tracking ya untuk proses pencairan per semester itu sudah sampai mana itu di akun KIP Kuliah. Jadi mohon akun tidak di buang ya. Jadi tetap diakses itu. Nah, kalau misalnya ada data yang tidak sesuai terkait dengan Dapodik, nah sekarang kan kebetulan belum pada lulus nih. Nah, itu silakan bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan perbaikan. Tapi untuk siswa yang lulus, ini mohon maaf harus dilakukan verbal perbaikan data secara mandiri. Ya, jadi silakan diakses saja ya di link berikut. Jadi link ini sudah ada di web KIP Kuliah. Kemudian keluhannya apa, kendalanya apa, kemudian sertakan dokumen yang valid. Jadi kalau misalnya Anda kendala di NIK, berarti Anda harus unggah entah itu KK ya, kartu keluarga, atau KTP di situ. Kalau yang kendala adalah NISN atau MPSN, maka bisa minta surat, bisa Anda unggah ijazahnya ya. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan bagi teman-teman Dapodik ya untuk bisa melakukan perbaikan data. Dan yang terakhir ada sedikit perubahan ya pada ketentuan prodi. Kalau tahun lalu kan prodi itu yang penting terakreditasi ya, tanpa tahu PT-nya terakreditasi atau enggak gitu kan ya. Kita fokus di prodi. Nah, di tahun ini itu hanya bisa ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah kalau adik-adik itu diterima masuk di perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Jadi wajib PT-nya harus terakreditasi, prodinya juga harus terakreditasi. Nah, sebagai sumber inspirasi, silakan adik-adik bisa akses di web KIP Kuliah, bagian bawah itu ada data perguruan tinggi beserta program studi ya, yang eligible ya untuk menerima program KIP Kuliah. Jadi sebagai referensi silakan akses di SIM KIP Kuliah bagian bawah. Kalau misalnya Anda ingin akses langsung ke PD Dikti silakan juga ya. Jadi intinya adalah harus PT terakreditasi, harus prodi yang terakreditasi di situ.